wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ringkasan dari syarah hadis kitab Arba'in Nawawi. Kita masih di bab hadis nomor 2, yaitu hadis Jibril atau hadis Maratuddin atau Ummul Hadis, yang dibagi menjadi 6 atau 7 bab pembahasan, dan kita masih bahas bab yang kedua, yaitu tentang Islam. Dan kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu tentang karakteristik Islam. Islam memiliki karakter yang juga karakter itu menjadi kelebihan ya dari Islam itu sendiri, mengalahkan agama-agama yang lain. Jadi karakter ini tidak dimiliki oleh agama lain, ya, tapi dimiliki oleh agama Islam. Ini karakter yang luar biasa. Yang pertama kemarin ya, karakteristik Islam yang pertama yaitu Rabbaniyah. Orientasinya adalah ketuhanan. Baik itu tujuannya semuanya semata-mata lillahi ta'ala. Kemudian landasan utamanya juga dari wahyu, bukan dari akal pikiran manusia, semua merujuk ke wahyunya Allah. Kemudian juga dari manhajnya, dari syariatnya, semua juga berdasarkan tuntunan wahyu. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah kamil dan mutakamil. Islam itu sempurna dan menyempurnakan antara landasan yang satu, pedoman yang satu dengan pedoman yang lain, antara hadis satu dengan hadis yang lain, ayat satu dengan ayat yang lain, antara hadis dengan Al-Quran, dan sebagainya, semua saling menyempurnakan. Ya. Kemudian yang ketiga, integral, menyeluruh. Islam itu syumuliyah, menyeluruh dari sisi zaman, ya, di segala zaman itu karakteristik Islamnya sama, prinsip-prinsip dasarnya sama. Kemudian juga dari sisi al-minhaj juga sama, dan dari sisi makan, tempat, dimanapun berada, Islam itu sama. Kemudian yang keempat, karakter yang keempat adalah Islam itu al-qayyim, ad-din al-qayyim, agama yang lurus, yang otentik, keasliannya terjamin Islam. Dan dari semua agama ya, yang memiliki penghafal kitab sucinya ya hanya Islam saja. Ya. Hanya agama Islam yang memiliki hafiz, ya, penghafal kitab. Bahkan banyak juga di antara ulama itu menghafal hadis, ya, ribuan hadis dihafalkan. Bahkan salah satu syarat menjadi imam hadis atau bahkan mufti, ya, atau ulama yang memiliki kewenangan berfatwa, ini salah satu syaratnya hafal ribuan hadis. Nah, dengan para penghafal inilah salah satunya ya terjaganya keotentikan dari rujukan utama atau pondasi landasan utama dari suatu agama, sebuah agama. Nah, kalau agama lain nih susah ngapalin kitab sucinya saja susah, apalagi kitab-kitab pendukung yang lainnya gitu ya. Kemudian
Karakter yang kelima, Islam itu ad-din al-alamiyah, agama yang diciptakan oleh Allah untuk seluruh alam. Tidak, bukan diciptakan hanya untuk satu golongan saja, satu kelompok saja yang bisa masuk surga lewat Islam. Ya. Semua golongan, semua kelompok, semua suku bisa masuk Islam, bisa masuk surga lewat memeluk agama Islam. Ad-din al-alamiyah. Ya, silakan dilihat pembahasan dari 1 sampai 5 di pertemuan yang lalu. Kemudian yang keenam, yang kemarin sudah kita bahas separuhnya, Islam itu adalah ad-din al-fitriyah dan al-insaniyah. Fitriyah dan insaniyah. Secara apa? Islam itu agama yang fitrah, sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, kemarin fitrahnya manusia salah satunya apa? Menikah. Manusia itu fitrahnya menikah. Manusia itu fitrahnya punya anak. Menikah pun fitrahnya ya, dengan berbeda jenis kelamin. Nah, itu diatur oleh Islam. Ya. Demikian juga kemarin sudah kita bahas ya, salah satu apa namanya fitrah dan insaniyahnya Islam ya, secara fitrah dan secara insaniyah manusiawi. Di dalam Islam ada syariat puasa. Ya, puasa dari makan dan minum, begitupun puasa dari melakukan hubungan suami istri. Namun di sisi lain secara manusiawi Allah paham betul ya, bahwa manusia memiliki kelemahan. Ya, kelemahan tidak akan sanggup berpuasa ya, seharian penuh. Maka berpuasa itu oleh Allah hanya diwajibkan di waktu siang hari saja. Ya. Malam harinya sampai matahari sampai fajar terbit diperbolehkan untuk makan dan minum, juga bagi suami istri diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Allah itu tahu bahwa kalian ya, kita ini manusia tidak akan mampu ya berpuasa seharian full, apalagi 1 bulan puasa terus ya. Allah itu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya, kalau disuruh puasa terus-terusan pasti akan berkhianat. Ya, tidak akan mampu, maka ada kalanya berbuka, ada kalanya berpuasa. Inilah agama yang manusiawi juga fitriyah, fitrahnya. Ya, manusia itu memiliki hubungan ya laki-laki dengan perempuan, dan tentunya di dalam Islam diatur bagaimana hubungan itu menjadi halal, menjadi sah. Ya, ini dari bab puasa. Maka di dalam Islam, agama yang fitrah lagi insaniyah ini, ya, ketika Islam memerintahkan kita untuk berpuasa, Islam juga memerintahkan kita untuk berbuka ya saat tiba waktunya. Ya. Maka inilah yang disebut agama yang manusiawi. Ya, enggak disuruh puasa terus-terusan, enggak. Ya, dia waktunya puasa, waktunya berbuka ya segera berbuka. Maka disebut dengan apa namanya? Takjil ya, kata tadi ajala ya'jilu. Ya, mensegerakan. Ya, takjil mensegerakan berbuka puasa. Maka mensegerakan berbuka puasa bagian dari sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini menandakan bahwa
Islam adalah agama yang manusiawi. Begitu juga dalam masalah yang berhubungan dengan puasa, rukhsah di dalam safar. Ya, ada firman Allah di tengah ayat tentang rukhsah, kemurahan ketika berbuka puasa di dalam safar. Semuanya itu Allah berikan kelonggaran kepada musafir, tujuannya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kalian ya kemudahan. Kalian agar mendapatkan kemudahan. Bukan menghendaki kesukaran. Jadi supaya kalian itu beragama itu mudah, ya, enggak susah. Maka bagian dari sunnah Rasulullah SAW ketika mengerjakan ya, sesuatu atau perkara yang lebih dari satu, maka kerjakanlah lebih dulu yang mudah, dulukan yang mudah. Nah, kenapa? Ya kalau kita fokus terus sama yang sulit ya nanti nggak mulai-mulai ya kan. Maka didulukan yang mudah agar usahanya, pekerjaannya berjalan. Nanti dengan seiring perjalanan, ya semuanya akan mudah. Kenapa? Karena semakin lama orang akan semakin berpengalaman, semakin belajar, dan seterusnya. Sehingga di dalam menghadapi suatu masalah, suatu perkara, seseorang itu makin berilmu, makin mudah. Jadi belajarlah atau mulailah sesuatu dari yang paling mudah. Itu Rasulullah seperti itu. Ya, sehingga salah satu dari sunnah beliau adalah memulai sesuatu dari yang mudah. Dan salah satu juga sunnah beliau ketika sholat tahajud, ya beliau mengawalinya dengan surat yang mudah, surat yang ringkas, surat ya, yang pendek dulu ya sebelum surat-surat yang panjang itu di rakaat pertama dan kedua. Jadi istilahnya sebagai pembukaan ya seperti itu. Nah, begitu juga urusan puasa ini, ya, walaupun itu wajib hukumnya, namun ketika di dalam safar karena Islam ini adalah agama yang manusiawi dan di dalam safar itu banyak kesulitan, biasanya begitu, sulit mencari makan dan minum, ya, kemudian sulit mengalami perjalanan yang jauh, ya, kendaraannya dan lain sebagainya, maka disitulah Allah berikan kemudahan. Yakni kemudahan bagi orang yang safar adalah perkara yang diinginkan. Ini termasuk salah satu tujuan syariat. Ya, tujuan syariat itu mempermudah. Jadi Allah memberikan undang-undang ya bukan untuk mempersulit. Ya, undang-undang yang Allah kasih itu supaya orang jadi mudah. Ya, kalau undang-undangnya manusia kan enggak. Suruh ambang batasnya 20% ya susah orang. Ya, yang bisa menyalonkan hanya ya partai-partai besar aja gitu kan. Nah, yang partai kecil ya apalagi yang suaranya cuma 1-2% ya melongo aja. Kalau Islam enggak, Islam ya syariatnya itu undang-undangnya itu mempermudah semua penganutnya. Ini ciri khasnya begitu Islam. Maka dalam hal ini cukup bagi kita bahwa Allah ya zat yang mensyariatkan agama ini adalah pencipta zaman, pencipta tempat, dan pencipta manusia. Artinya apa? Dia lebih mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang bermanfaat bagi mereka. Ya karena Allah yang menciptakan, ya zaman ini Allah yang ciptain. Jadi Allah tahu zaman sekarang, zaman dulu ya berbeda kondisinya. Maka agama itu dibikin sedemikian rupa supaya tidak expired agama Islam ini, supaya terus berlaku ya syariat ini sampai akhir zaman. Maka dibikinlah sedemikian rupa. Ya. Allah juga yang menciptakan tempat. Allah tahu tempat itu beda-beda. Ya, ada yang
musim panasnya lebih panjang, ada yang musim dinginnya lebih panjang, ada yang malamnya lebih panjang, ada yang siangnya lebih panjang begitu. Ya, sehingga dalam hal ini ya syariat oleh Allah bikin sedemikian rupa supaya orang yang mengerjakan, hamba-hamba Allah yang mengerjakan itu juga mudah. Ya, dan Allah juga yang menciptakan manusia, Allah tahu kadar kemampuannya manusia, kekuatannya manusia sampai mana. Ya. Nah, ketika Islam memerintahkan kita sholat di malam hari, ya, qiyamul lail, Islam juga memerintahkan kita tidur di sebagian malam. Enggak terus malam itu sholat terus enggak. Ya, waktunya sholat ya sholat. Bahkan ya qiyamul lail itu ya enggak lama dibanding tidur kita itu masih lamaan tidur kita. Ya, tidur kita bisa berjam-jam. Qiyamul lail ya paling setengah jam, ya. 30 menit sudah selesai. Malah kan ada yang enggak sampai 30 menit. Apalagi yang sholatnya hanya 2 rakaat plus witir rakaat ya cepat. Ya, mungkin kalau yang 11 rakaat ya paling enggak 30 menit, 20 menit sampai 30 menit. Ya, belum lagi yang bacaannya panjang. Artinya apa? Ibadahnya itu lebih sedikit ya ketimbang istirahatnya. Nah, disinilah yang dimaksud bahwa Islam itu manusiawi karena secara fitrah Allah paham betul bahwa manusia itu lemah. Ya, maka syariat dibuat sedemikian rupa ya semanusiawi mungkin agar agama Islam ini dapat dilakukan, dilaksanakan, dijalankan oleh semua umat manusia. Ya, begitulah seluruh ajaran Islam ini sangat manusiawi. Ya, Islam datang untuk mengatur agar hidup sesuai fitrah, bukan untuk mempersulit apalagi menyiksa manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah Allah ya zat yang menciptakan itu tidak mengetahui ya yang kamu lahirkan dan yang kamu rahasiakan. Wa huwa latiful khabir, wong dia itu maha halus lagi maha mengetahui kok. Apa iya gitu loh. Allah kan yang menciptakan manusia, masa ya Allah nggak tahu? Wong ibu aja yang melahirkan kita itu ya orang tua yang ngurusin kita dari kecil itu paham anaknya itu yang nomor satu ini ya kan modelnya begini, sifatnya begini, yang nomor dua modelnya begini, sifatnya begini, paham. Ya, itu orang tuanya yang melahirkan, apalagi ibunya ya biasanya lebih memahami sifat-sifat anaknya. Apalagi Allah yang menciptakannya, ya sudah pasti. Nah, apalagi Allah punya sifat Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif itu maha halus. Allah tahu perasaan manusia yang terhalus, hati manusia yang terdalam, ya, yang nggak kelihatan oleh siapapun, bahkan yang memiliki hati itu nggak paham. Kan ada orang tuh ya saking galaunya dia sendiri nggak ngerti apa yang dia inginkan. Pokoknya bawaannya kesel aja, ada yang bawaannya malas, dia sendiri nggak ngerti apa yang bikin dia tuh malas, apa yang bikin dia kesel. Pokoknya kesel aja saya, nah, gitu ya. Ada kayak gitu ya. Nah, Allah tahu itu, ya, apa yang dialami dia. Saking itu yang dengan latif. Begitu juga khabir, ya, maha mengetahui, maha awas, maha waspada. Ya, kapan saja, di mana saja Allah tahu kondisi manusia. Maka zat yang seperti itu tidak mungkin tidak mengetahui secara detail ya ciptaannya. Maka karena Allah sangat mengetahui, sangat memahami ciptaannya, sangat memahami kita, maka di dalam membuat undang-undang, membuat syariat, membuat peraturan, Allah sudah ya mendesain peraturan itu sedemikian rupa agar memudahkan hambanya. Nah, inilah karakteristik Islam yang keenam. Saya rasa cukup dulu. Selanjutnya sesi tanya jawab, kalau ada dipersilahkan.